Halo, selamat pagi. Nah, yang hadir saat ini masih 11 orang ya, masih 11 orang. Ya, coba diaktifkan dulu kameranya. Di les ketiga ini, kita bahas itu soal ujian dan soal tugas latihannya. Oke. Kita tunggu dulu tawannya sampai di 10.10, kemudian kita langsung mulai saja pembelajarannya. Masih 14 orang yang hadir saat ini. Oke, sudah 19 orang, kita mulai saja pembelajarannya. Kita mulai aja pembelajarannya. Yang hadir saat ini masih 19 orang, sudah 10:10. Kita mulai 10:05, kita mulai. Nah, kita masuk les ketiga pembelajaran TIK. Seharap semuanya masih pada fokus, masih pada semangat untuk belajarnya. Nah, di sini share screen langsung ya. Oke, ini share screen. Oke, wait. Nah, ini saya izin matikan kameranya ya. Kamera saya ini nggak tahu kenapa jadi rusak. Nah, kita bahas dulu tugasnya dan kemudian kita bahas dulu soal ujiannya. Di minggu depan baru kita mulai pembelajarannya. Nah, di sini untuk tugasnya. Untuk tugasnya, jumlah satu kelas itu ada berapa nih? Jumlah satu kelas itu ada 42 siswa-siswinya. Nah, yang mengumpulkan tugas ada 54. Nah, saya ini bingung nih, kenapa banyak banget yang mengumpulkan tugasnya, padahal jumlah siswa-siswi atau jumlah penduduk di kelas. Oke, sorry, bentar, saya salah buka.
Di kelas 8A jumlah penduduknya itu ada 48 siswa-siswi, masih ada yang belum mengumpulkan sampai sekarang. Satu orang yang belum mengumpulkan tugasnya, dan di sini ada 54. Ada sekitar 2 orang atau 3 orang yang double jawabannya. Oke, nah ini kita bahas dulu di bagian tugasnya. Tugasnya itu berupa pilihan berganda. Berupa pilihan berganda, dan di soalnya ini ada dari 9 soal tersebut, ada yang hanya mendapat nilai 20 saja. Hanya ada yang mendapat 20 dari 90 soal. Ada dari 9 soal. Berarti ada benar 2 dari 9 soal. Nah ini ya, jadi saya bingung kalau misalnya nih, seandainya dari murid kelas 8 nih, ada siswanya yang dapat nilai segini. Berapalah yang bisa dibuat di ujiannya nih, di nilai tugasnya. Ya, saya padahal udah kasih catatan, ada kasih catatan semua di dalam Google Classroom. Benar ya, saya udah kasih catatan, apakah sesulit itukah soalnya? Nah ini mari kita coba lihat sama-sama ya. Untuk soal pertama, jaringan nirkabel merupakan istilah untuk menyatakan jawabannya itu adalah jaringan tanpa kabel. Benar ya? Nirkabel itu maksudnya adalah jaringan tanpa kabel. Berarti dia tidak pakai kabel, ada kelebihan dan kekurangannya. Di bagian sini pun, yang soal nomor 1 saja pun masih ada yang salah. Masih ada yang salah memberikan jawabannya. Saya nggak tahu apakah tidak dibaca atau main asal klik-klik saja untuk jawabannya. Jawaban untuk nomor 1 adalah jaringan tanpa kabel. Kita masuk nomor 2. Nah, DAM terminal merupakan istilah untuk yang namanya terminal bisu. Terminal bisu. Dan di sini, siapa yang masih ingat? Banyak banget yang menjawab itu adalah terminal bodoh. Ayo, coba yang mengaku dulu nih, yang masih ingat. Siapa yang menjawab terminal bodoh? Nah, rata-rata banyak banget yang salah jawabannya di sini. Banyak banget yang salah di sini jawabannya. Dia menjawab adalah terminal bodoh. Padahal jawabannya itu adalah terminal bisu. Itu untuk nomor 2 ya. Nah, untuk nomor 3, kepanjangan dari UTP atau UTP merupakan kepanjangan dari, jawabannya ini adalah ini. Unsealed Twisted Pair. Bukan twin, bukan yang ini. Jawabannya itu adalah B. Ini masih bahas kita soal tugasnya dulu ya. Biar semuanya sama-sama tahu, saya udah bagiin catatannya padahal. Nah, kabel yang menggunakan serat fiber sebagai media utamanya, jawabannya adalah twisted pair. Bukan fiber optik, bukan twin pair, bukan koaksial. Nah, untuk di bagian ini, berikut ini yang bukan termasuk, yang termasuk jaringan nirkabel, kecuali jaringan radio, wifi, bluetooth, kabelan. Ayo, di soal ini. Apa jawabannya nih, yuk? Yang ada saat ini ada 27. Coba berikan jawabannya kepada sini. Ayo, kok pada diam-diam dulu nih. Jawabannya itu adalah, oke, nah dari sini ada 2 jawaban. Ada yang jawab kabel radio, ada yang jawab kabelan, ada yang jawab jaringan radio. Nah, di sini kita tahu, sama-sama tahu yang namanya jaringan itu yang menggunakan namanya nirkabel. Jawaban untuk soal ini, jawabannya adalah kabelan. Bukan jaringan radio, bukan wifi, bukan bluetooth. Oke, kita lanjut. Berikut ini kelebihan dari jaringan terpusat kecuali. Nah, sampai sekarang dari semulai mengajar ini ya, banyak banget yang terkecoh ada kata kecuali. Dia menjawabnya kalau nggak A, B, atau D. Oke. Nah, padahal di sini ada kata kecuali. Kelebihan dari jaringan terpusat kecuali sistem keamanan yang lemah. Nah, di sini ada katanya terpusat. Berarti ada jaringan di pusat. Yang namanya itu pusat berarti dia adalah intinya. Adalah jaringan inti. Nah, tidak mungkin dari jaringan sebuah inti yang ada di tengah itu
memiliki keamanan yang lemah. Nah, sama seperti Indonesia. Nama Indonesia itu adalah dari ibu kotanya itu adalah Jakarta. Benar ya, Indonesia ibu kotanya Jakarta. Dari beberapa kota yang ada saat ini. Dari beberapa kota seperti kota Medan, kota Bandung, dan kota Jakarta. Manakah yang menjadi pusatnya? Maksudnya yang lebih maju yang mana? Apakah Jakarta, Medan, atau yang lain nih? Coba dijawab sana. Ada Jakarta, ada Bandung, ada kota Medan. Ibu kotanya adalah Jakarta. Nah, di sini pasti kita tahu kalau yang namanya pusat berarti dia lebih canggih, lebih maju dibandingkan kota-kota lainnya. Dan menjadi tidak ada keamanannya yang lemah. Makanya sampai sekarang di Jakarta itu, jika uang 3 juta itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang namanya kota Medan dan lain sebagainya. Yang namanya pusat tidak mungkin yang lemah-lemah. Oke, kita lanjut. Kelebihan dari jaringan kabel. Kelebihan dari jaringan kabel, jawabannya itu adalah ini. Semua pilihan di atas benar. Jadi kelebihan dari jaringan kabel, keamanan lebih terjamin. Kenapa keamanan lebih terjamin? Karena dia hanya bisa dimasukin oleh satu perangkat saja. Sama seperti kita lagi ngecas handphone, kita mempunyai kabel. Kabel itu jika kita pakai hanya di satu perangkat saja, hanya di handphone kita saja. Tidak mungkin dari satu colokan bisa tersambung ke dalam 2-3 perangkat. Itu tidak mungkin ya. Yang ini, ketahanan dan kualitas yang baik dalam hal transmisi data. Ini juga benar, kita juga kemarin di minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah membahasnya nih. Menggunakan kabel, ketahanan dan kualitasnya yang baik. Dan yang C, proses transmisi data yang cepat dan stabil. Ini juga sama, kenapa? Karena hanya dipakai oleh satu perangkat saja. Hanya terhubung oleh satu perangkat saja. Sedangkan nirkabel atau seperti penggunaan Wi-Fi, dia memancarkan sinyal kepada satu ruangan dan bisa membagi-bagi kualitasnya, bisa membagi-bagi jaringannya, dan bisa menyebabkan lelet. Nah, jadi untuk kelebihan jaringan kabel ketiga ini benar, jadi jawabannya adalah semua pilihan di atas benar. Yang terakhir, jenis kabel yang mirip seperti kabel antena televisi adalah koaksial, jenis kabel twisted pair. Yang kabelnya tidak terdapat pelindung itu adalah UTP. Nah, dari 9 soal yang sudah kita bahas ini, rata-rata nih, menurutnya, apakah nilainya di atas KKM atau tidak nih? Masih bahas soal tugas. Ayo. Jika bahas soal tugas, nilainya di sini rata-rata bagus atau tidak nih? Ayo. Nah, untuk nilai tugasnya di sini rata-rata bagus, ada beberapa pas-pasan, dan ada yang salah semua jawabannya. Nah, saya bingung juga kenapa di sini salah semua jawabannya, padahal saya sudah bagi catatannya. Dan untuk ujiannya juga sama, ada beberapa yang nilainya rendah. Oke, nah untuk soal tugas di sini, apa ada yang mau ditanyain tidak? Nggak ada ya? Untuk tugasnya nggak ada. Yang belum mengumpulkan tinggal 1 orang, dan kita masuk ke bagian ujian tengah semesternya. Nah, kita masuk di bagian ujian tengah semester. Jumlah penduduknya 48, yang mengumpulkan 46. Kita ujian pertama. Oke, untuk kelas 8 itu ujiannya di hari Selasa. Ujiannya di hari Selasa sampai sekarang di hari Senin masih ada yang belum mengumpulkannya. Hampir 1 minggu, 2 orang tersebut belum mengerjakannya. Nah, di dalam Google Form ini, di dalam Google Form kita bisa melihat siapa yang paling terakhir mengumpulkan dan siapa yang paling pertama. Kita pilih contohnya yang pertama ini. Dari 46 ada 1 orang yang mengumpulkannya. Di sini sudah jelas-jelas dibuat waktu pengerjaan ujian hari Selasa.
Dimulai dari jam 10 sampai jam 12. Nah, orang pertama yang mengumpulkan itu mengumpulkan pada pukul 10.25 di tanggal 5 bulan 10 2021. Oke, ini adalah orang pertama. Kita mulai ujian di jam 10. Dia berarti mengerjakan 25 menit saja dan sudah selesai. Nah, jika kita bandingkan dengan yang penduduk di kelas 8A yang nomor 46. Oke, yang 46. Nah, temannya mengumpulkan semalam. Temannya mengumpulkan semalam jam tanggal 10 bulan 10 2021 di jam tengah 12. Ayo, nah ini saya nggak sebut namanya ya, langsung N tadi. Saya langsung dari bawah langsung ke paling atas. Nah, ujiannya kita itu 2 jam. Dari jam 10 sampai jam 12 temannya mengirimkan, sudah lewat beberapa hari, hampir 1 minggu. Ini, oke. Nah, jadi makanya di sini semua guru wajibnya tahu kapan dikumpulkan. Hari Selasa ujian dikumpulkan hari Minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 6 hari. 6 hari dia mengerjakan, hanya ada 35, oke. Ada 45 soal, benar ya? Pilgan 30, isian 10, dan uraian 5 soal. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian pertanyaan. Nah, jadi jika misalnya yang seharusnya itu 100, bisa menjadi nilainya 90 atau 95. Oke, bisa 90 atau 95, tergantung bagaimana gurunya memberikan pengurangan nilainya. Jika telat mengumpulkan, jika misalnya telatnya hanya beberapa menit atau 1-2 jam, itu masih it's okay. Tidak apa-apa jika mengumpulkannya seperti tadi di hari Minggu. Ada wajib pengurangan nilai juga ya. Nah, kita masuk di soal pertama. Wi-Fi memiliki kepanjangan yaitu apa jawabannya? Nah, di soal pertama saja sudah banyak banget yang salah memberikan jawabannya. Ya, coba satu orang Wi-Fi. Kita kemarin juga sudah membahasnya nih. Cara membacanya ini bagaimana? Wi-Fi kah atau Wi-Fi? Yo. Wi-Fi. Oke, cara untuk membacanya itu adalah Wi-Fi, benar ya? Bukan Wi-Fi. Nah, kepanjangan dari Wi-Fi itu apa nih? Ayo, coba dibuka catatannya nih. Kepanjangan dari Wi-Fi itu adalah wireless reality. Banyak yang menjawab ini, atau B, atau C. Jawaban yang benar itu adalah D, wireless reality. Oke. Nah, saya nggak banyak menjelasin ya, karena kan udah ada semua di catatan. Tapi saya juga bingung kenapa di catatan tersebut masih ada yang merah nilainya. Nah, ini kita lanjut lagi. Di bagian ini, perangkat dalam jaringan yang menjadikan pusat untuk memberikan kebutuhan komputer klien adalah apakah server, apakah node, apakah klien, atau WiFi. Jawabannya itu adalah apa? Server, benar ya? Ya, di sini ada namanya menjadi pusat. Perangkat dalam jaringan yang menjadi pusat untuk memberikan kebutuhan komputer. Jawabannya itu adalah server. A. Nah, untuk soalnya ini, jadi contohnya ini semuanya seacak. Soalnya seacak dan pilihan bergandanya juga seacak. Itu berguna buat ngapain? Biar misalnya untuk jawabannya itu tidak ada yang sama tinggal copy paste. Jawaban nomor 1 itu A. Contohnya gitu dibilang si Gracia. Nah, di temannya bisa juga membuat itu adalah di Felis itu, soal nomor 1 itu bisa menjadi di nomor 10. Benar ya? Bisa menjadi di nomor 10 dan di bagian ini saya juga acak. Lihat, acak urutan opsinya. Nah, di situ
Saya buat kayak gini, kenapa? Biar tidak langsung copy paste jawabannya. Biar semuanya sama-sama belajar. Oke. Nah, untuk soalnya di sini ada setelan. Dan di sini juga bisa diacak soalnya dan lain sebagainya. Nah, nilainya juga saya tidak nampakin ya. Oke, untuk di bagian ini, 1 nomor dan nomor 2 semuanya sudah pada paham ya? Oke, wait ya, bentar ya. Yang hadir saat ini 28. Berkurang lagi orangnya, teman-temannya kemana ini? 28 berarti ada sekitar 20 yang tidak masuk. Nah, kita masih menjalani yang namanya absensi. Di sekolah kita masih mengalami yang namanya ujian absensi. Tadi saya sudah tunjukin, soalnya itu adalah 9 soal. Soalnya itu ada 9. Bentar ya, ini saya buka dulu. Ini ya, coba perhatikan. Soal kita tadi tugas itu ada 9. Nah, jika misalnya yang menjawab itu benar semua dan tidak sering ikut Zoom, akan ada pengurangan nilai lagi. Akan ada pengurangan nilai. Yang sering aktif ikut Zoom, akan ada penambahan nilai. Jika misalnya jawabannya benar semua, akan plus dapat 5 poin jika sering mengikuti Zoom, dan yang sering bertanya dan memberikan jawaban. Atau biasa kita sebut juga sebagai yang sering aktif di dalam kelas. Oke. Oke, tadi ada murid kelas B yang masuk kelas kita, terus keluar. Nah, untuk kelas 8 sengaja cuma di 8A doang. 8B sama 8C tidak ada. Makanya seharusnya mereka tidak tahu ya. Seharusnya mereka tidak tahu ID sama password Zoomse. Oke, kita lanjut. Untuk tugasnya tidak ada masalah, saya bilang tadi. Soalnya hanya ada 9. Bagi yang tidak sering mengikuti Zoom, akan ada pengurangan nilai jika misalnya dia benar semua. Jika sering mengikuti dan sering aktif, nilainya akan bertambah. Jika misalnya 90 bisa menjadi 95. Oke. Nah, jadi ada kelebihan, ada nilai sisi positifnya jika yang sering mengikuti dan aktif di Zoom. Oke, kita lanjut lagi di bagian sini. Nomor 1 udah, jawabannya adalah D. Nomor 2 ini jawabannya adalah server. Berikut ini merupakan kekurangan dari jaringan terpusat. Nah, ini biar sambil-sambil belajar nih, kelas 8A, kita buka dulu nih, catatannya juga bareng, kita sama-sama mengerjakannya. Biar jangan cuma se nih yang ngomong nih. Semalahan udah juga memberikan catatan. Ya, saya juga udah memberikan catatan sampai di 90-an. Ini ada catatannya semua. Saya buat semenarik mungkin, tapi masih ada aja yang nilainya tidak bagus. Kita lanjut ke bagian jaringan pusat. Mana nih jaringan pusat? Ini jaringan terpusat, terdiri yang namanya klien dan komputer server. Nah, berikut ini yang merupakan kekurangan jaringan terpusat. Standarisasi sederhana, sistem keamanan yang baik, pelayanan yang kurang fleksibel, atau D, sarana aplikasi multi-user. Nah, untuk jawaban di bagian ini, kekurangan jaringan terpusat, jawabannya adalah pelayanan yang kurang
fleksibel. Merupakan kekurangan jaringan terpusat. Nah, sama seperti begini. Oke, saya kasih contoh penjualan nih. Seperti penjualan, ada yang namanya pusat penjualan, ada yang namanya reseller. Benar ya? Ada namanya pusat penjualan, ada yang namanya reseller. Jika kita menjual barang, kita ingin bertanya tentang produknya. Atau contoh nih, yang sering pakai Scarlett nih, yang sering memakai Scarlett, mau itu hand body lotionnya atau lain sebagainya. Jika kita bertanya di pada jaringan terpusatnya, yang pusatnya itu adalah Scarlett-nya sendiri, pasti pertanyaan kita melalui dari DM Instagram dan lain sebagainya tidak ada jawaban fleksibelnya, tidak ada memberikan jawaban. Kenapa? Karena itu namanya pusat, satu Indonesia, dari situlah pusatnya. Oke, nah jadi ketika kita ingin bertanya, lebih baiklah bertanya kepada resellernya. Reseller di Kota Medan contohnya adalah si A. Nah, jadi kita bertanya kepada si penjualan di Kota Medan tersebut, kepada si A tersebut, supaya pelayanannya itu menjadi lebih bagus. Kalau misalnya kita bertanya kepada pusatnya, itu tidak akan menjawab. Karena mereka berfokus kepada penjualan produk atau kepada yang lainnya. Untuk pertanyaan boleh kepada si reseller dan lain sebagainya. Sama juga seperti di Shopee juga sama, penjualan online mau di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jika tokonya itu besar, pasti susah menjawabnya. Karena banyak yang dilakukan. Nah, ini termasuk kekurangannya, dan di bagian sini juga pasti ada jawabannya. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kekurangan dari si jaringan terpusat. Pelayanan yang kurang fleksibel, karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat. Nah, ini ya, untuk jawabannya itu adalah C. Dan masih banyak juga yang salah di bagian sini. Masih banyak yang salah di bagian sini untuk jawabannya. Oke, gitu ya. Saya sambil mau absensi dulu nih. Makin lama makin berkurang orangnya. Dari 20, dari 30 jadi menjadi 28 nih. Saya masukin akun kedua dulu. Aurel hadir, Kalista hadir. Nih banyak banget yang tidak mengaktifkan kameranya. Ayo coba diaktifkan dulu kameranya nih biar saya tahu orangnya ada di tempat atau tidak nih. Waktu kita tinggal 5 menit lagi untuk pembelajarannya. Kita sampai di 10.45 ya seharusnya ya. Oke, nah ini desa absensi ya. Kita lanjut pembelajarannya, kita bahas kembali. Berikut ini yang tidak termasuk media transmisi jaringan nirkabel. Ada kabel, ada Bluetooth, ada radio, ada inframerah. Nah, tanpa melihat catatan yang dibagikan, di sini pasti jawabannya adalah kabel. Nirkabel berarti tanpa kabel, tidak mungkin termasuk di bagian si kabelnya. Di sini ada kata tidak termasuk. Bisa juga kita ganti menjadi bukan, atau juga bisa menjadi kecuali. Jawabannya adalah kabel. Oke, kita masuk di bagian isian atau uraian aja nih. Bill kan banyak, rata-rata udah pada benar ya. Oke, nah ini jaringan terpusat merupakan
jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, dari 40 siswa-siswi, dari 48 yang menjawab, rata-rata memang menjawab itu dari jaringan ini sampai di server. Dan hanya ada yang menjawab jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server. Nah, alangkah lebih baiknya jika menjawab itu adalah seperti begini. Langsung full, supaya kita sama-sama belajar. Tujuan itu ujian adalah supaya belajar kembali, mengingat kembali pembelajarannya. Nah, di bagian uraian, untuk nilai isian itu adalah 2, untuk uraian itu nilainya 4. Nah, di bagian yang uraiannya ini, di bagian esainya ini banyak banget yang saya kurangi nilainya. Kenapa banyak banget? Nah, di sini sudah dijelaskan kelebihan jaringan kabel itu bagaimana. Jelaskan kelebihan jaringan kabel. Nah, ada temannya yang menjawab itu hanya sedikit saja. Hanya menjawabnya, hanya stabil, atau hanya pembaruan teknologi. Seperti begitu saja. Temannya tidak menjelaskan maksudnya stabil itu bagaimana, kelebihan dari jaringan kabel ini bagaimana. Dia hanya menjawab secuil yang seharusnya mendapat nilainya 4, bisa menjadi 2 saja. Nah, ini ya, ada stabil, ada pembaruan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk di kelas 8 senilainya ini udah pada aman ya. Ada beberapa yang nilainya 100, dan dari beberapa catatan yang saya bagikan ini, tidak mungkin yang belum dijelaskan akan keluar. Nah, di bagian soal ini, dari yang semua ini, untuk nilai uraiannya memang rata-rata benar, tetapi saya memberikan pengurangan, karena hanya menuliskan sedikit saja. Nah, di bagian ini paling banyak salah untuk jawabannya. Coba sebutin satu orang yuk. Untuk jawaban ini, apa jawabannya nih yuk? Ini rata-rata salah loh memberikan jawabannya. Yang masih ingat memberikan jawabannya. Contoh teknologi yang muncul pada masa jaringan 3G adalah apa? Teknologi yang muncul pada masa jaringan 3G. Rata-rata menjawab BlackBerry. Benar? Atau bagaimana nih? Rata-rata menjawab BlackBerry dan lain sebagainya. Padahal jawabannya itu adalah browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, berbagi data atau teleconference. Ini adalah jawaban yang benar di bagian isian. Nah, jika misalnya lupa memberikan jawabannya seperti begitu, nah ini kita buka bareng-bareng. Kita masuk ke bagian individual, dan kita pilih nih contoh nih. Ini orang 46, kita ganti ke 5. Kita ke N-nya, ini 56. Ini jawabannya itu adalah pilihan semua. Pilihannya dia hampir benar semua ya. Kita pilih ke bagian isian. Nah, ini tadi saya udah bilang nih. Nah, ini jawabannya masih panjang. Ada yang cuma menjawab itu di bagian esai, kelebihan jaringan kabel, kecepatan transmisi data yang tinggi. Hanya itu saja. Jika jawabannya seperti begini, hanya menjawab satu, saya kasih benar. Tapi saya potong nilainya hanya 2. Nah, untuk di bagian ini tadi yang saya bilang. Contoh teknologi yang muncul pada masa jaringan 3G itu jawabannya rata-rata BlackBerry dan Apple. Ini saja yang keluar jawabannya terus-menerus. Yo, kita ganti lagi orangnya. Ini dari orang kelima, saya lewatin orangnya. Kita ganti ke 16. Kita ganti ke 16, ini 60, pilihannya benar semua ini. Oke, kita lanjut. Nah, inilah seharusnya jawaban seperti di bagian esai. Nah, ini tadi saya udah bilang ya. Jelaskan kelebihan jaringan kabel, dijawab cuma stabil, pembaruan teknologi, dan aman. Di sini sudah ada kata jelaskan, bukan tuliskan, bukan sebutkan. Yang namanya menjelaskan, berarti dijelaskan dari jawabannya. Ini nilainya saya kasih cuma 2, seperti begini ya. Kekurangan jaringan kabel, rumit, mahal. Jazid, tanpa ada penjelasan.
Oke, nah ini sewajar ya. Kalau tadi seperti begini, jelaskan inilah baru benar jawabannya. Jelaskan manfaat jaringan nirkabel, praktis, dijelaskannya praktis bagaimana dan lain sebagainya nih. Kalau jawabannya seperti begini, saya potong nilainya. Oke, untuk isian. Nah, di sini yang paling banyak saya tadi udah bilang. Ada yang jawab NNT Docomo, padahal jawabannya adalah seperti begini. Kita lanjut, kita cari lagi orangnya lagi. Oke, kita lanjut, kita cari. Nah, ini juga nih. Ini kan juga benar nih. Ada browsing, ada pengiriman email, streaming, dan lain sebagainya. Nah, ini benar. Yang rata-rata menjawabnya itu adalah BlackBerry dan Apple. Tidak ada menjawab yang namanya era kelahiran smartphone. Hanya menjawab BlackBerry dan Apple saja. Itu sesalahin kenapa? Karena itu termasuk adalah produk, bukan teknologi yang muncul. Kalau tadi dibuat seperti begini, era kelahiran smartphone itu mungkin benar. Tapi kalau seperti begini, itu termasuk salah juga. Nah, lika-liku ketika di ujian itu adalah seperti begini. Saya memeriksa, saya mengajar juga di kelas 7D. Saya mengajar di kelas 7D, ini mungkin lari dari topik. Saya mengajar itu adalah kelas 7 pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS. Nah, ini coba perhatikan sama-sama. Senangnya menjadi guru itu adalah seperti begini, sulitnya itu adalah ketika misalnya muridnya menjawab itu ngasal-ngasalan. Nah, ini coba diperhatikan semua dulu nih, waktu kita ini